Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kembali lagi di channel ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara kita ada yang sering merasa bingung ya, tetangga mendapatkan bansos tapi diri sendiri tidak dapat gitu. Atau mungkin ada orang yang sebenarnya sudah mampu tapi masih terdaftar sebagai penerima bansos. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2026 ini data bansos sudah terpusat di sistem DTSEN ya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dan kita itu punya akses untuk melakukan pemantauan, melakukan usulan, bahkan melakukan sanggahan jika ada data yang dirasa tidak tepat begitu ya. Jadi di video kali ini saya akan tunjukkan cara resmi, aman dan terbaru untuk melakukan pengecekan status bansos Bapak Ibu langsung dari HP ya. Jadi tidak perlu calo, tidak perlu takut ditipu dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, banyak juga yang bertanya ya di luar sana, kenapa namanya kok dicoret dari bansos? Nah, jawabannya adalah ada pada verifikasi data. Jadi sistem kita sekarang lebih dinamis, data yang Bapak Ibu lihat di aplikasi adalah cerminan dari kondisi terbaru di lapangan. Nah, sebagai sesama yang peduli dengan masyarakat tentunya ya, saya ingin tekankan aplikasi ini bukan cuma buat cek saja, tapi untuk partisipasi aktif ya. Kalau ada data warga yang sudah mampu katakanlah ya, tapi masih mendapatkan bansos, disinilah tempatnya kita meluruskan. Bapak Ibu sekalian, mari kita praktekkan secara langsung ya. Pastikan Bapak Ibu mendownload aplikasi resmi cek bansos dari Kementerian Sosial, jangan yang lain. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, dikhawatirkan ada aplikasi tiruan ya. Pilih yang pengembangannya resmi dari Kementerian Sosial, jangan yang lain ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian tentu Bapak Ibu membuka aplikasinya ya, aplikasi cek bansos Kemensos. Pastikan resmi dari Kemensos ya. Pilih bikin akun baru, siapkan KTP dan KK. Bapak Ibu butuh swafoto nanti ya, selfie sambil memegang KTP. Pastikan pencahayaannya terang dan tulisan di KTP terbaca jelas. Nah, ini adalah sistem pengamanan agar data Bapak Ibu tidak bisa diakses oleh orang lain ya. Setelah itu akses datanya ya. Jadi setelah akun terverifikasi tadi ya, login, klik menu cek bansos begitu ya. Di situ sistem akan meminta data wilayah sesuai KTP Bapak Ibu. Masukkan NIK dengan teliti, jangan sampai salah ketik satu angka pun ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu klik cari data, maka sistem akan menampilkan apakah Bapak Ibu terdaftar atau tidak, jenis bansosnya apakah PKH, BPNT atau lainnya, serta di situ juga ada kategori desil Bapak Ibu. Nah, jika kolom status bertuliskan ya, artinya Bapak Ibu tercatat sebagai penerima manfaat begitu ya. Nah, bagaimana kalau datanya tidak ditemukan Bapak Ibu sekalian? Nah, pertama tentu Bapak Ibu cek ulang NIK Bapak Ibu ya. Kedua, data di DTSEN itu diperbarui secara berkala. Jadi jika Bapak Ibu merasa berhak tapi tidak ada atau melihat orang yang tidak layak bansos tapi menerima bansos, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur usul atau sanggah yang ada di aplikasi tersebut. Nah, di menu sanggah, Bapak Ibu bisa melaporkan ya jika ada penerima bansos yang tidak tepat sasaran ya, dengan melampirkan alasan dan juga bukti pendukung yang ada begitu ya. Nah, itu adalah bentuk pengawasan kita bersama terkait dengan penyelenggaraan bansos. Ingat Bapak Ibu sekalian, bansos adalah hak mereka yang benar-benar membutuhkan. Jadi dengan menggunakan aplikasi cek bansos tersebut secara bijak, tentu kita membantu pemerintah ya menyalurkan bantuan lebih tepat sasaran. Nah, kalau video ini membantu bermanfaat, silakan Bapak Ibu bagikan ke grup WhatsApp keluarga, RT RW ya, agar tidak ada lagi warga yang kebingungan ya soal bansos. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu sekalian juga bisa berbagi informasi ini kepada setiap
orang yang Bapak Ibu kenal. Mudah-mudahan informasi tadi bisa memberikan pemahaman yang tepat ya buat masyarakat kita. Tentu kita tahu bahwa bansos ini kan memang topik yang seringkali diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat ya. Terlebih saat ini pemerintah sedang mengupayakan ya berbagai usahanya dalam rangka mewujudkan data bansos yang tepat sasaran dan juga mudah-mudahan lebih transparan lagi begitu ya. Nah, terlebih dalam waktu dekat ini juga memang ada yang namanya digitalisasi bansos melalui Perlinsos. Nah, digitalisasi bansos yang dihadirkan oleh pemerintah melalui portal Perlinsos ya saat ini sudah dimulai diterapkan di beberapa wilayah, dan kita berharap mudah-mudahan kehadiran digitalisasi bansos itu bisa menghadirkan bansos yang jauh lebih tepat sasaran dan lebih transparan, sehingga pemanfaatan daripada digitalisasi bansos itu bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat kita. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua bahwa kita harus berhati-hati, waspada dengan data diri begitu ya, karena data diri itu adalah merupakan data yang sifatnya rahasia, tidak boleh disebarluaskan ya begitu saja, apalagi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab begitu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menerima bantuan sosial dan menerima kartu KKS ya, itu yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk mencairkan uangnya di ATM. Nah, kartu KKS itu diharapkan dipegang, disimpan di tempat yang aman begitu ya. Jangan berikan kartu kepada siapapun kecuali Bapak Ibu titipkan kepada orang yang benar-benar bisa menjaganya ya, misalkan ke anak, ke saudara. Bila mana Bapak Ibu tidak bisa menggunakannya, diharapkan tidak sembarangan memberikan kartu KKS kepada orang lain, termasuk PIN ya. Nomor PIN itu sifatnya rahasia begitu ya, tidak boleh diberitahu kepada pihak yang tentunya bisa memanfaatkan situasi itu. Dan kami berharap ya Bapak Ibu sekalian bisa menjaga kartu KKS bansos dengan sebaik-baiknya dan manfaatkan bansos dengan bijak. Gunakan bansos untuk keperluan sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.